Alhamdulillah hari ini masuk lagi satu unit Carry Futura pickup 2006. Jadi sembari kita pulang, kita sekalian cek untuk kaki-kakinya. Sebenarnya kita tadi udah ngecek, udah ngolong-ngolong semuanya, kondisi dari mobil ini dalam keadaan bagus gitu. Nah, yang perlu kita review saat kondisi jalan kan kaki-kaki sama apa namanya ini, ada temperatur, speedometer dan yang lain-lain gitu ya. Kalau untuk kaki-kaki mobil ini enak, kaki-kakinya masih kencang semua, nggak geludak-geluduk, setirnya juga masih enak. Nih jadi apa istilahnya, kita los stang aja, mobilnya ya, jalan lempeng maksudnya. Kalau jalan harus digas. Oh iya. Untuk speedometernya mati jalur. Nah, tapi RPM-nya dia jalan. Untuk indikator bensin dia masih berfungsi normal dan temperatur juga dia normal karena dia ada naik dikit. Harusnya kalau namanya mobil dipakai temperatur itu ada naik dikit yang normal ya. Gitu. Kalau dia tidur aja di bawah, nah itu tanda-tandanya ya dia mungkin nggak normal atau mati juga bisa gitu ya. Nah, untuk selengkapnya dari mobil ini kita lanjut ke showroom, kita cek kondisi keseluruhan kita di showroom aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Tadi kita sambil jalan nyampe showroom, ternyata hujan, Lur. Iya. Ya, tapi apa boleh buat, kita harus tetap review sore ini juga. Walaupun ini udah waktu menunjukkan 4:30 sore, jadi udah agak sore. Gambarnya masuk nggak? Ya, masih lumayan. Gambar masuk, suara? Oke. Nanti ada sedikit noise mungkin hujan. Ya, mungkin kalau hujan sedikit noise gitu ya. Yang penting bisa kedengeran gitu ya. Kalau untuk unit ini 2006 Futura pickup 15 platnya R. Jadi mobil ini yang paling ganteng itu kelihatan dari baknya loh. Tahu nggak? Nah, kalau baknya ini emang dia baknya pentolan. Jadi baknya ini masih oke banget. Kalau dari alur-alur seperti ini masih bagus alurnya, terus kemudian belum dicat ulang. Jadi nggak ada sama sekali ya? Nggak ada gelombang sama sekali. Dan baknya ini dia bak orisinil pabrikan. Oke. Ya beda kalau baknya yang bak rakitan itu kan beda. Nggak ada seperti ini loh. Nah, nggak ada siliran-siliran seperti ini. Ini tandanya kalau dia yang pabrikan. Nah, ngotak seperti ini ada potongan di sini ngotak dan dia motong seperti ini melintang. Gitu. Ini ciri-ciri dari bak pabrikan. Itu dari lantainya. Kalau bak pabrikan itu dari bodi samping juga dia kelihatan. Nah, las nitiknya itu dia rapi daerah sini. Gitu. Nah, las nitiknya itu rapi daerah sini dan dia biasanya kan ada sambungan di sini. Nah, ini sambungannya rapi juga, ada sileran. Kan bisa jadi kalau yang namanya Carry Futura itu lantainya ori, sampingnya nggak ori bisa. Karena ini yang samping seperti ini ada bisa dibeli juga. Ya. Gitu, bisa dibeli terpisah. Jadi mobil ini yang sering kita sampaikan, mobil ini kayak Tamiya. Baknya doang bisa, lantainya bisa, samping bisa, kabin bisa, pintu depan semuanya bisa, pretelan. Gitu. Nah, itu yang patut kita waspadai. Kenapa? Kalau kita ngecek mobil ini ya kita perhatikan untuk sileran-sileran pabrikannya masih orisinil apa enggak. Kalau dari situ kelihatan mobil ini bekas pabrikan apa enggak gitu. Mobil ini asli pabrikan apa pretelan gitu ya. Nah, yang paling penting dari semua itu adalah kita cek untuk surat-surat STNK dan BPKB harus sesuai nomor rangka dan nomor mesin. Untuk mobil ini insya Allah nomor rangka dan nomor mesin itu udah sesuai. Kita udah cek, pajaknya masih aktif bulan 10. Untuk masa plat itu 2025. Nah, untuk unit ini memang dia baknya masih kenceng banget, masih bagus, masih oke. Ngaleng muter nggak ada dempul. Nggak ada dempul, nggak ada sepet. Dari bak sampai ke lantai. Kalau dari sasis juga dia bagus. Sasisnya oke juga. Sasisnya pentol kalau kita bilang ya. Ini sambungan seperti ini masih ada. Rata-rata kalau namanya mobil pickup dia kan untuk sasis seperti ini dia agak keropos daerah sini. Ini 2006, ini masih utuh sasisnya. Nitik-nitik pabrikan seperti ini masih ada sampai ke bagian belakang. Nah, bisa dicek kamera ke bagian belakang. Oke, kelihatan semua ya. Nah, ini untuk yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri kita cek juga. Nah, ini untuk yang sebelah kiri ini lah sambungannya seperti ini masih kelihatan.
Las nitik pabrikannya juga masih kelihatan. Oke semua, nggak ada yang keropos. Bagus sampai ke bagian belakang. Dan bannya keempat-empatnya ini masih baru lur. Banyak kelihatan ya? Ya. Bannya keempat-empatnya masih baru. Gitu. Sebenarnya kalau ban perlu kita pertimbangkan juga sih. Namanya ban kan termasuk biaya apa ya, perawatan gitu. Perawatan ya. Perawatan. Kalau ban itu kalau habis empat-empatnya juga lumayan. Bisa habis hampir 2 jutaan kan untuk ban. Kurang lebih. Nah, itu kalau misal namanya mobil bekas pasti kan ada kekurangannya, pasti ada minusnya. Itu bisa untuk apa namanya? Ganti oli atau misalnya ganti busi yang baru dan sebagainya. Bisa untuk perawatan lain. Jadi minimal mobil-mobil seperti ini harus kita cek itu dari sasis, bodi, mesin. Semuanya penting. Nggak ada yang nggak penting. Kalau kita ngecek mobil semuanya itu penting. Kalau kaki-kaki tadi kita udah ngecek di jalan. Kaki-kaki masih enak, setirnya juga kencang. Gitu. Bodi secara keseluruhan sebenarnya mobil ini masih tipis, masih cukup ngaleng. Hanya ada beberapa yang sudah cat ulang. Beberapa cat ulang itu bagian depan sini. Nah ini kebetulan kan untuk bagian depan memang, nah seperti ini. Ini udah cat ulang dan ada yang mengelupas. Kalau untuk totok depan ini dia masih orisinil, masih apa namanya, masih lempeng. Cuman ada sedikit naik dempul daerah sini. Tapi ini bukan bekas insiden. Bukan ya? Ya ini karena dia mungkin kempot dikit terus di apa namanya, dicat ulang gitu ya. Kalau dia bekas insiden biasanya dia masuk sampai ke area dalam dan dari bagian dalam biasanya kelihatan. Kita cek juga nanti untuk sileran lantainya. Cuman untuk kolong depan kita nggak bisa karena ini cuaca hujan nggak bisa ngolong depan. Untuk talang juga biasanya kita cek seperti ini ya kondisinya. Paling tidak talangnya harus rapi dan masih orisinil. Kalau dia nggak ada bekas benturan dari arah sini, dia talang sebelah kiri masih bagus orisinil. Coba yang sebelah kanan di shoot. Kanan juga kondisinya masih bagus, aman. masih orisinil juga. Kalau untuk masalah grillnya masih kenceng. Lampu kanan kiri ini dia pakai spotlight hybrid. Untuk bumper ada lecet di bagian depan situ, ada lecet bumpernya. Gitu ya. Tapi kalau untuk bodi keseluruhan dari mobil ini masih cukupan lah. Ini tahun 2006. Untuk kondisi seperti ini masih keren. Kalau untuk pintu-pintu seperti ini masih ngaleng. Sampai ke pilar masih orisinil. Sileran pabrikan seperti ini masih ada, masih bagus. Nitik-nitik darah punggung seperti ini masih ada. Lecet-lecet sedikit bagian punggung tetap ada ya, karena ini bekas pemakaian, bekas muatan. Nah sekarang kita buka untuk kabin. Sebelum nanti kita buka untuk mesin, kita cek mesinnya ya. Nah ini untuk pintu-pintu seperti ini silerannya masih utuh. Jadi tandanya ini mobil memang asli pabrikan, dia masih bagus. Nah untuk area-area sini sama sini itu yang sering terjadi keropos. Nah ini untuk daerah sini ini masih bagus. Ini yang sileran seperti ini masih ada, masih kelihatan. Nah itu kalau saya bilang tadi dari bagian dalam, kalau dia nggak ada bekas insiden atau bekas laka, sileran seperti ini masih ada, masih utuh, masih rapi juga. Lantai-lantai masih aman, dia nggak ada keropos, masih bagus. Door trim, nah door trim itu yang sebelah kanan, door trimnya orisinil, yang kiri juga orisinil. Orisinil tanpa sobek ya. Nah orisinil masih mulus, tanpa sobek, masih utuh. Kalau untuk jok, emang ini joknya dia udah di retrim, warnanya warna ungu putih seperti ini ya. Jadi ini selera, balik lagi ke selera masing-masing. Kalau saya lebih suka yang hitam. Sama sih. Oh tapi Ini cover ya? Cover, tapi ini cover ya. Jadi ini orisinilnya masih ada. Ini cuman cover aja. Kalau untuk dashboard seperti ini dia masih utuh juga, nggak ada yang patah. Tadi kita bawa jalan nggak sender gitu ya, nggak ada bunyi dar dari ini, nggak ada ya. Nah jadi untuk area dashboard ini masih aman, kabin masih oke lah, masih good looking. Jadi dilihat masih enak, masih seger. Gitu. Sekarang kita tinggal buka area mesin. Kita nanti cek untuk rembes-rembes oli, sama kita cek suaranya. Oh iya, untuk yang sebelah kanan juga kita perlu cek untuk pintunya. Nah pintu kanan juga sama, kondisinya masih ngaleng. Talang tadi udah dicek, pilar B juga masih bagus gitu. Nah sebelum kita masuk ke area pintu, kita punya Baleno lur. Sebenarnya buat teman-teman yang lagi nyari mobil dana 40 jutaan, kita ada Baleno. Ini Baleno tahun 2000, tipenya DX. Ini dijual dengan harga 45 juta, masih nego. Ya ini kalau buat jalan-jalan oke ya. Kalau buat kerja cari yang ini. Nah ini yang buat kerja. Nah ini untuk pintu yang sebelah kanan, silerannya juga masih kelihatan, masih ramping sampai ke bagian bawah, nggak ada keropos. Nah ini udah mulus dia. Sebenarnya dia pernah keropos, cuman udah diganti. Tapi dia
rapi banget gitu. Yep. Kalau orang awam ini nggak tahu kalau ini udah pernah direparasi. Cuman dia reparasinya karena keropos, bukan karena dia bekas benturan. Oh, iya. Jadi ini masih rapi sampai ke bagian bawah. Ini mirip kayak orisinil, jadi rapi banget. Sampai ke lantai, lantai nggak ada perbaikan, dia memang masih oke, masih aman, dia nggak ada keropos. Nah, nomor rangka masih kelihatan bagus, daerah sini nggak ada keropos. Pangkonnya juga kanan dan kiri masih oke. Sekarang kita cek untuk mesin. Oke. Ini untuk bagian mesin. Biasanya kita kalau ngecek mesin, kita cek dari rembes-rembes oli dulu. Kalau mobil ada rembes-rembes oli, biasanya kan olinya dia berkurang. Yep. Kan oli berkurang itu nggak cuma dari rembes oli, tapi dia berkurang bisa juga dari asap knalpot biasa kurang. Nah, kenapa kok kalau asap knalpotnya bisa bikin olinya berkurang? Biasanya kan dia kalau ring sayur udah kena, Oh, iya. oli Oli mesin masuk, ya? oli mesin ikut terbakar, dia lama-lama kan habis gitu. Jadi harus memang mobil-mobil seperti ini harus rajin ngecek oli mesin dan radiator. Kalau radiator, karena mobil ini udah jalan, kita pakai jalan, radiatornya panas, kita nggak berani buka. Tapi insya Allah radiator dalam kondisi bagus, nggak ngejok gitu. Kalau mesin-mesin seperti ini dia masih kering, mesinnya kering, nggak ada rembes-rembes oli sampai ke bagian bawah seperti ini. Nah, ini packing cylinder head juga kering, masih rapi. Untuk fan belt nggak ada bunyi decit, masih aman. Nah, sekarang kita cek untuk olinya ya, karena perlu kita lihat untuk olinya itu warnanya warna oli hitam atau dia apa namanya, dia itu ini agak hitam atau kuning keemasan nggak masalah. Masih kalau kuning masih bagus, kalau hitam berarti dia udah tua gitu ya. Yang penting dari warna oli itu dia nggak coklat. Kalau warna coklat udah indikasi dia harus turun mesin karena dia tercampur oli sama air radiator. Tapi kalau untuk mobil ini olinya masih bagus. Nah, sekarang kita tinggal starter mesinnya, kita dengerin suaranya. Suaranya masih halus apa enggak? Oke. Nah, pastikan posisi persneling netral, kita starter. Ini karbu, kita nggak usah gas, nggak masalah karena itu mesin udah panas. Nah, langsung starter jreng ya, langsung nyala. Ya. Suara mesinnya juga halus. Nah, suara mesin halus, dia nggak ada suara apa namanya ya, suara metal biasanya, atau fan belt juga, biasanya juga decit, fan beltnya bisa ganti. Terus kemudian dia agak ngitik juga kalau setelan klepnya nggak benar, biasanya berpengaruh sama tenaga juga. Nah, kalau suara dia stasioner seperti ini, suaranya masih halus, masih langsam, berarti kondisi mesin dalam kondisi bagus ya. Tapi kita perlu cek juga, kalau kita geber sampai RPM 4000 5000, kita dengerin suaranya. Nah, kita udah geber ke RPM 4000, tapi suara masih tetap halus ya, masih tetap enak. Tadi kita pakai jalan juga tenaganya oke, nggak masalah. Jadi insya Allah mobil ini kondisi mesin bagus, normal, nggak ngadat atau nggak pincang gitu. Biasanya mobil agak pincang juga kalau salah satu businya mati, biasa juga dia pincang. Coba kita cek untuk knalpot. Ya, kas. Aman nggak? Aman. Aman ya. Jadi nggak ada ngebul untuk bagian knalpot. Jadi insya Allah mobil ini dalam kondisi bagus. Kita buka dengan harga 55 juta nego. Nah, cuman ada satu minus dari mobil ini. Untuk unit ini dia minusnya untuk surat-surat dia masih box. Oh iya. Gitu. Jadi ini baknya kan diganti 2015 ke atas ya. Ini baknya bak baru. Sebentar saya matikan mesin dulu. Harus irit BBM loh. Unitnya ini 2006, tapi ini untuk surat-surat STNK BPKB ini masih box. Karena beda ya, antara mobil itu asli pickup, dia half box juga ada. Itu yang half box itu yang separuh bak, separuh box. Ya, ada lagi satunya itu full box. Jadi untuk mobil ini itu sebenarnya awalnya surat-suratnya itu full box. Ya. Jadi dia belum ganti ke pickup. Nah, sebenarnya mobil ini minusnya itu aja sih. Sebenarnya untuk bodi, mesin, sasis, bak, kabin semuanya itu dalam kondisi oke, pajaknya juga jalan. Untuk kepengurusan surat-surat insya Allah kita bisa bantu. Kita pernah ngerubah dari box ke pickup, kita pernah. Itu biayanya berkisar antara 7 jutaan lah. Jadi buat teman-teman yang minat sama mobil ini, boleh nego, mau seperti ini apa adanya juga boleh, mau ganti ke surat-suratnya semuanya ke pickup juga oke gitu. Insya Allah kita bisa bantu secara keseluruhan. Karena kebetulan platnya R,
Ini lokasinya di wilayah kita. Kita nanti bisa bantu untuk pengurusan KIR, STNK dan BPKB. Oke, minggu ini itu aja dari kita. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.